Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih penyimpanan suatu sediaan farmasi berdasarkan Farmakope Indonesia edisi yang ke-6 ya. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu. Yang perlu ditekankan di sini bahwa kondisi penyimpanan suatu sediaan farmasi itu umumnya atau terutama memperhatikan aspek suhu atau ya suhu kondisi penyimpanan dan juga kelembaban dari ruangan penyimpanan itu sendiri gitu ya. Nah, ketika sebelumnya kita pernah membahas tentang monografi dalam suatu bahan resmi atau suatu sediaan resmi di Farmakope, itu kan di monografi disampaikan bagaimana wadah dan juga penyimpanannya ya. Nah, dalam hal ketika kita memiliki produk ataupun bahan sediaan farmasi gitu ya, dan di dalam etiketnya atau di kemasannya pasti ada penandaan atau etiket atau label di situ. Nah, di dalam label itu biasanya dituliskan informasi tentang penyimpanan produk tersebut. Lalu bagaimana apabila instruksi penyimpanan di label atau etiket pada produk yang kita punya itu berbeda dengan informasi di monografi baik bahan resmi ataupun sediaan resminya? Maka mana yang akan dipakai? Ya, berdasarkan ketentuan umum Farmakope Indonesia edisi yang ke-6, ya jika ada perbedaan seperti itu, maka penyimpanan yang kita gunakan adalah sesuai dengan yang tertera pada label atau etiket, dengan catatan bahwa instruksi tersebut memang sudah diberikan berdasarkan studi stabilitas yang sudah dilakukan oleh produsen produk tersebut gitu ya. Jadi itu yang akan digunakan ya. Nah, terkait kondisi penyimpanan sendiri, Farmakope Indonesia membagi beberapa kategori berdasarkan suhu penyimpanan. Ya, kalau kelembaban memang hanya ada satu kriteria kelembaban yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, untuk kondisi penyimpanan sendiri berdasarkan suhunya ya, secara umum Farmakope Indonesia membagi menjadi 6 kategori ya. Yang pertama adalah kondisi penyimpanan pada lemari pembeku. Apabila dalam kemasan atau di dalam monografi diminta untuk menyimpan produk pada lemari pembeku, maka kita harus memastikan bahwa suhu di dalam lemari pembeku tersebut ada pada antara minus 25 derajat sampai 10 derajat. Oh ya, ini sesuai dengan ketentuan umum Farmakope sebelumnya ya, bahwa kecuali dinyatakan lain, suhu yang tertera di Farmakope adalah dalam derajat Celcius ya. Jadi semua suhu di sini dalam derajat Celcius. Kemudian apabila kita diminta untuk menyimpan produk dalam kondisi dingin, maka kita simpan pada suhu di antara 2 sampai 8 derajat. Sedangkan apabila diminta untuk kondisi sejuk, kita bisa simpan di 8 sampai 15 derajat. Nah, dalam hal ini di Farmakope Indonesia disampaikan bahwa penyimpanan dalam suhu sejuk itu bisa dilakukan di lemari pendingin ya, atau kalau kita gampangnya di kulkas yang bawah ya, jangan yang atas. Kemudian untuk suhu ruang dinyatakan sebagai kondisi dalam suatu ruangan ketika suhu tidak lebih dari 30 derajat Celcius ya. Sebagian besar obat-obatan yang beredar di Indonesia memang disimpan dalam suhu ruang, yaitu tidak boleh lebih dari 30 derajat Celcius. Kemudian suhu hangat yaitu di antara 30 sampai 40 dan suhu panas berlebih itu ada pada suhu yang lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, selain kondisi penyimpanan yang umum seperti ini, di dalam Farmakope juga mencakup kondisi penyimpanan yang terkendali. Ya. Di Farmakope hanya ada dua suhu penyimpanan yang terkendali, yaitu suhu ruang dingin terkendali dan suhu ruang terkendali. Nah, apa maksudnya? Jika kita lihat sebenarnya dua-duanya ini mirip ya, yang berbeda hanya kriteria suhunya saja gitu ya. Mari kita baca bersama-sama. Di sini, suhu ruang dingin terkendali dinyatakan sebagai suhu yang dipertahankan secara termostatik pada 2-8 derajat Celcius berdasarkan pengalaman penyimpangan antara 0-15 derajat Celcius. Ya, baik selama penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi, hingga diperoleh rata-rata suhu kinetik tidak lebih dari 8 derajat Celcius. Lonjakan suhu hingga 25 derajat Celcius ini diperbolehkan apabila memang sudah ada keterangan dari produsen dan lonjakan tersebut tidak lebih dari 24 jam, kecuali didukung oleh data stabilitas. Ya, di sini ada
Kalau kita lihat ada 4 poin suhu ya yang berbeda. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya di sini adalah kita sebenarnya untuk obat-obat yang harus disimpan dalam suhu ruang dingin terkendali, maksudnya kita menghendaki produk tersebut disimpan pada suhu di antara 2-8 derajat. Jadi ini adalah yang diharapkan. Ya. Meskipun kita mengharapkan demikian, namun pada saat proses penyimpanan kan tetap mungkin terjadi kayak naik turunnya suhu gitu ya, ada fluktuasi naik atau turun gitu suhunya. Nah, sehingga diperbolehkan ya ada penyimpangan di antara ya. Ada boleh penyimpangan di antara ya. Ini boleh ya. Boleh ada penyimpangan antara 0 sampai 15 derajat Celcius ya. Tapi dengan catatan ya, rata-rata harus ya, tidak lebih dari 8 derajat Celcius. Nah, ini boleh sampai 25 derajat Celcius asalkan tidak lebih dari 24 jam atau memang sudah ada keterangan dari pabrikannya seperti itu gitu. Jadi sekali lagi kalau yang dimaksud ruang dingin terkendali di sini kita maunya suhunya di antara 2 sampai 8. Tapi karena pada saat proses penyimpanan atau pengangkutan atau distribusi itu mungkin terjadi fluktuasi suhu atau naik turunnya suhu sehingga boleh tuh suhu itu boleh ada di antara 0 sampai 15 ya. Tapi kalau suhu tersebut di rata-rata, maka suhu rata-rata kinetiknya tidak boleh lebih dari 8 derajat ya. Lonjakan sampai 25% tetap boleh, tapi juga harus ada data stabilitasnya atau memang sudah dinyatakan demikian oleh pabrik. Nah, terus mungkin teman-teman akan bertanya, gimana cara saya tahunya suhunya berapa ya? Pada saat sekian suhunya berapa. Jadi pada suhu ruang dingin terkendali dan suhu ruang terkendali ini ya harus selalu dilakukan pencatatan suhu. Ya, jadi ada termometernya, ada termostatnya untuk mengukur suhu pada area penyimpanan tersebut ya. Dan suhu tersebut direkam atau dicatat. Ya. Perekaman suhu ini nanti bisa bermanfaat untuk mendeteksi apakah kita benar menyimpan produk tersebut dalam ruang dingin yang terkendali atau ruang yang terkendali dari data tersebut ya. Kemudian ada juga suhu ruang terkendali. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan suhu ruang dingin terkendali. Yang membedakan hanya suhunya saja. Ya, kalau suhu ruang terkendali di sini lebih menyatakan suhu yang sebenarnya kita inginkan itu 20-25 derajat Celcius. Tapi ada toleransi karena fluktuasi suhu yang ada boleh di antara 15-30 derajat Celcius. Tapi kalau di rata-rata ya meskipun ada di antara 15-30, rata-ratanya tidak boleh lebih dari 25 derajat Celcius. Lonjakan suhu sampai 40 derajat Celcius diperbolehkan, tapi dengan catatan ada data stabilitas yang memadai dan juga tidak lebih dari 24 jam ya. Jadi konsepnya sama, yang berbeda hanya tetapan suhunya. Kalau suhu ruang dingin terkendali ini sering dilakukan di apotek, puskesmas gitu ya, gudang juga. Kalau yang ruang dingin terkendali biasanya lebih ke distributor karena produknya cukup banyak ya. Kalau di apotek, rumah sakit yang lebih baik suhu ruang terkendali, meskipun bagus juga jika suhu ruang dingin itu juga dikendalikan ya di dalam kulkas gitu. Nah, lain-lain terkait dengan penyimpanan yang ditetapkan di Farmakope dinyatakan bahwa beberapa produk itu harus ada perlindungan dari pembekuan. Nah, di sini juga harus dituliskan di dalam etiket atau di dalam label, dalam informasi gitu ya, penandaan bahwa obat tersebut tidak boleh disimpan di dalam lemari pembeku ya, karena tidak semua obat itu bisa stabil di dalam lemari pembeku. Kalau kita nyimpen daging di freezer itu awet, tapi kalau obat belum tentu semuanya awet di dalam freezer gitu ya. Jadi ada stabilitasnya sendiri-sendiri. Kemudian kecuali dinyatakan lain ya, obat-obat itu sebaiknya disimpan di tempat yang kering ya. Yang dimaksud dengan tempat kering adalah tempat atau ruangan dengan kondisi RH maksimal 40% pada suhu ruang terkendali ya. Dalam hal tertentu proses pencatatan suhu selama periode tertentu itu harus dilakukan biasanya
sepanjang tahun memang harus dilakukan pencatatan RH ya. Rata-rata RH yang diperbolehkan maksimal sebenarnya bisa sampai 45% ya. Untuk catatan 12 bulan dengan kondisi iklim atau cuaca yang berbeda-beda. Itu tadi adalah penyimpanan obat berdasarkan farmakope. Nah, tapi ada juga di sini saya tambahkan informasi mengenai penyimpanan obat di fasilitas kefarmasian gitu ya. Mungkin ketika teman-teman melihat di apotek gitu, jadi sebenarnya apa sih pertimbangan apoteker atau farmasis dalam menyimpan obat di apotek atau rumah sakit ya. Yang tentunya harus kita perhatikan pertama kali adalah berdasarkan suhu atau stabilitas produk tersebut ya. Dia stabilnya di mana? Suhu dingin kah? Suhu ruang kah? Ya, atau harus dibekukan kah ya, jadi harus dicek ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pisahkan berdasarkan golongan obat ya, apakah dia obat keras atau obat yang bebas atau bebas terbatas. Kalau dia obat bebas, bebas terbatas, jamu, obat tradisional lainnya itu boleh diletakkan di area luar yang terlihat oleh pasien ya atau konsumen. Tapi kalau itu obat keras, maka penyimpanannya harus di dalam ya, tidak boleh terlihat dari konsumen. Kemudian berdasarkan bentuk sediaannya ya, biasanya akan dipisahkan obat-obat yang dalam bentuk sediaan tablet kapsul gitu ya, akan dipisah dengan yang bentuk salep, sirup, itu akan dipisah. Kemudian berdasarkan efek farmakologinya boleh dilakukan pemisahan seperti itu ya, misalnya untuk anti nyeri sendiri, kemudian untuk penyakit saluran nafas sendiri, saluran cerna sendiri, kemudian ada diurutkan berdasarkan abjad, dan yang penting juga penyusunan juga berdasarkan waktu kadaluarsa dan juga berdasarkan kedatangannya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai penyimpanan obat ya, baik berdasarkan farmakope maupun penyimpanan obat di fasilitas kefarmasian. Semoga bermanfaat.